Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang pembangunan inklusif. Sebentar, saya akan share screen dulu. Baik. Beberapa dekade terakhir ini atau sejak tahun 80-an lah, pembangunan di semua negara berkembang, juga di Indonesia, bertumpu pada pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi menjadi panglima dan menjadi tujuan utama dari semua negara. Sehingga kemudian output yang paling diharapkan adalah berupa pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Nah, model pembangunan yang pro kapita, saya katakan pro kapita di sini karena sangat berorientasi kepada benefit, berorientasi kepada modal, berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Ini ternyata kemudian menghasilkan kondisi-kondisi yang tidak diharapkan. Seperti ternyata justru muncul kemiskinan. Kemudian munculnya deprivasi. Jadi deprivasi itu adalah ketegangan yang ditimbulkan karena kesenjangan. Dan kemudian muncul yang kemudian disebut dengan eksklusi sosial. Apa sebenarnya yang disebut dengan eksklusi sosial? Jadi eksklusi sosial adalah suatu kondisi individu, keluarga, atau kelompok dan populasi yang tidak memiliki akses sosial politik kepada sumber daya sosial. Dia tidak bisa berpartisipasi dalam kegiatan, tidak bisa berpartisipasi dalam pembangunan, ya. Jadi sangat pasif, dia hanya bisa menerima apa adanya, dia tidak bisa berpartisipasi, dia tidak bisa menyampaikan apa kebutuhannya, apa keinginannya, ya. Sehingga kemudian memiliki kondisi hidup yang sangat tidak memadai dan juga akses fasilitas yang juga sangat tidak memadai. Pilihan konsep pembangunan seperti ini sebenarnya sudah dikritik sejak lama, karena hanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi semata, seperti misalnya pendapatan per kapita, sehingga kemudian kurang memperhitungkan aspek-aspek non-ekonomis. Bahkan pada masa Orde Baru, anak-anak, ya, pemerintah pada saat itu terkenal istilah jargon trickle down effect. Jadi trickle down effect itu adalah tetesan ke bawah. Artinya di sini adalah ketika privilege, keistimewaan diberikan kepada sekelompok orang, kemudian dia akan menjadi kaya, maka lama-kelamaan seperti mengisi air di bak, lama-lama baknya akan penuh, kemudian luber keluar airnya. Nah, luberan keluar inilah yang dianalogikan sebagai harta mereka yang kemudian luber keluar dan akhirnya bisa juga dinikmati oleh orang-orang yang tidak berkecukupan. Jadi strategi trickle down effect ini dilakukan oleh pemerintah Orde Baru selama berdekade-dekade. Faktanya kemudian ketika kemudian bak air itu penuh, bukannya kemudian dibiarkan air itu melimpah keluar sehingga kemudian bisa dinikmati orang-orang lain, tapi yang terjadi adalah justru orang yang mendapatkan keistimewaan, mereka memperbesar bak-bak mandinya sehingga kemudian menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Nah, pendapatan per kapita juga sudah selalu saya sering sampaikan itu adalah seperti sebuah jebakan Batman. Ya, artinya karena pendapatan per kapita itu kan pendapatan nasional dibagi jumlah usia produktif, jadi akhirnya di rata-rata. Ya. Tapi tidak ada jaminan bahwa kemudian ada pemerataan di dalamnya. Ya. Bukan tidak mungkin ada yang mendapatkan sangat banyak, tapi ada yang mendapatkan sangat miskin, ya, atau sangat sedikit. Sehingga ketika kemudian dibagi rata-rata kelihatannya jumlahnya besar. Padahal ternyata kemudian ada kesenjangan yang terjadi antara kelompok yang kaya dan kelompok yang miskin, yang baru akan nampak ketika kemudian diukur dengan indeks Gini. Kita sudah pernah bahas itu. Nah, tantangannya kemudian adalah bagaimana kemudian mendefinisikan kembali, mengkonseptualisasikan istilah pembangunan secara luas sebagai proses perbaikan yang berkesinambungan, sustainable, ya, dan yang pasti adalah bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di dalam sistem sosial tersebut, walaupun dia berbeda, mungkin agama, mungkin suku, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Jadi intinya adalah kita sudah pernah bahas tentang kesetaraan dan keadilan. Pembangunan yang berhasil, pembangunan yang sukses, itu adalah pembangunan yang bisa memberikan kesetaraan dan keadilan terhadap rakyat di negara tersebut. Sehingga menuju sebuah kondisi yang disebut inklusi sosial,
yaitu satu kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi, dan di sana relatif tidak ada kesenjangan. Nah, ini. Jadi inklusi sosial ini merupakan pendekatan baru yang kemudian banyak dipakai ya, dan juga sekarang kalau kita sudah bahas tentang SDGs ya, Sustainable Development Goals, di mana jargonnya adalah no one left behind. Tidak ada satupun orang yang ditinggalkan dalam pembangunan. Semua harus mendapatkan haknya ya. Ini yang disebut dengan inklusi sosial. Jadi mengedepankan keterbukaan, mengikut sertakan semua orang, bahkan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan kemampuan, status, kondisi fisik. Sehingga di sini kemudian pembangunan yang bersifat inklusi sosial, dia juga akan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan kelompok-kelompok marginal. Siapa sih kelompok marginal itu? Biasanya yang disebut kelompok marginal itu perempuan, anak, ya, lansia, dan kemudian sekarang berkembang adalah kelompok difabel. Ya, ini. Nah, semua kelompok ini harusnya bisa disertakan dan mendapatkan atau menikmati hasil-hasil pembangunan. Jadi ini, pembangunan inklusif ini kemudian menjadi sesuatu kajian yang menarik, dan mungkin juga bisa Anda jadikan sebagai ide skripsi Anda ya, karena merupakan sebuah kajian yang menganalisis bagaimana semakin lebarnya jurang antara kehidupan sosial di Jawa atau di luar Jawa, di kota, di desa, atau yang lainnya. Jadi ini sebenarnya kajian yang sangat menarik. Nah, kalau kita lihat Presiden Jokowi juga sering sekali ya dalam pidato-pidatonya menyampaikan kata inklusi sosial. Ya. Dan secara ideal, saya katakan secara ideal, lepas dari apa yang kemudian demokan oleh teman-teman Anda ya yang menuntut Jokowi mundur, salah satunya ada secara ideal program Jokowi cukup bagus, apalagi nawacita Jokowi ini ya. Salah satu yang menarik perhatian adalah bagaimana kemudian lebih melindungi NKRI ini ya. Lebih menjaga kebutuhan NKRI, lebih menjaga wilayah NKRI. Karena itu kemudian Jokowi mencanangkan pembangunan dengan sistem, kalau Anda tahu, makan bubur panas ya. Kalau Anda pernah makan bubur ayam ya, kalau makan bubur ayam itu kan nggak mungkin loh dari langsung tengah, karena kan sangat panas. Tapi yang Anda lakukan biasanya kita mengambilnya sedikit-sedikit dari tepi, karena bagian tepi yang paling dingin. Nah, ini kemudian diadaptasi oleh Jokowi dalam program-program pembangunannya, bahwa kita akan mulai pembangunan dari tempat terluar, termiskin, terjauh dari pusat kota, dari pusat negara, ibu kota negara. Karena di sana sebenarnya banyak permasalahan berasal, dan wilayah-wilayah perbatasan kita sebenarnya adalah cermin atau wajah Indonesia. Kenapa? Mereka yang berbatasan dengan negara asing. Kalau perbatasan kita buruk, maka ini tuh Indonesia, seperti itu ya. Dan ini tentu saja harus dirubah persepsinya seperti itu. Anda pernah ke perbatasan? Anda mungkin yang dari Kalimantan ya, Kalimantan Utara misalnya, perbatasan dengan Malaysia. Itu kan nyata sekali perbedaannya. Ini Indonesia, ini Malaysia loh. Ya. Kelihatan sekali bagaimana kemudian fasilitas, sarana prasarana, pelayanan publik di sana. Ini yang segera harus dirubah, dan inilah sebenarnya secara ideal cita-cita Jokowi untuk mengimplementasikan program nawacitanya. Ya. Dan sampai sekarang ternyata belum tercapai juga. Nah, kalau kemudian pembangunan inklusif itu yang seperti apa? Pembangunan inklusif adalah pembangunan di mana dia memberikan kontribusi yang signifikan pada usaha pengentasan kemiskinan, dan ini kuncinya, pemerataan pembangunan. Pembangunan yang inklusif tidak hanya menyasar sebagian orang sebagai target, tidak hanya mensejahterakan sebagian orang saja, tapi dia mensejahterakan seluruh masyarakat, seluruh rakyat di negara tersebut. Ya. Dan dia dilaksanakan, atau pembangunan ini terlaksana secara berkelanjutan. Apa poin penting dari statement ini adalah, saudara-saudara, ketika kita bicara kata keberlanjutan, ketika kita bicara bahwa proses itu akan terus berlanjut dari masa ke masa, maka kita akan bicara bagaimana kemudian dalam kegiatan pembangunan tersebut, pemerintah menjaga situasi dan kondisi yang ada di negara itu, situasi dan kondisi sosialnya, dan situasi dan kondisi alamnya. Bagaimana kemudian lingkungan sebagai sesuatu yang dieksploitasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka pada saat yang sama pembangunan yang berkelanjutan dia akan tetap menjaga kondisi lingkungan tersebut untuk tetap lestari dan
oke, mungkin bukan dieksploitasi namanya, tapi dieksplorasi untuk bisa memenuhi kebutuhan manusia, tapi pada saat yang sama tetap terjaga sehingga pada masa yang akan datang tetap bisa dipergunakan, tetap bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita. Ini inti dari pembangunan yang berkelanjutan. Ya. Nah, yang sedang dilakukan pemerintah sekarang ada pembangunan eksklusif. Pembangunan yang hanya seperti saya katakan tadi menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian. Sehingga terkadang ekonominya naik, tapi kemudian pemerataan kesejahteraan tidak ada. Ya. Dan biasanya di satu sisi pendapatan per kapita naik, tetapi angka pengangguran juga tinggi. Kemudian pendapatan per kapita naik, tapi tingkat kemiskinan juga tinggi. Dan Gini rasionya semakin melebar, meningkat yang ke 1. Dan yang paling kemudian menjadikan kekhawatiran daya pihak adalah daya dukung lingkungan yang terus-menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan. Kita sudah bahas itu pada pertemuan yang lalu, bagaimana lingkungan itu adalah ciptaan Allah yang pasif. Dia tidak bisa membela diri, saudara-saudara. Dia tidak bisa seperti kita dipukul melawan, tidak. Dia hanya bisa diam menerima apa yang dilakukan oleh manusia kepada dirinya, dan yang terjadi adalah kemudian ketika manusia sewenang-wenang terhadap dirinya, terhadap lingkungan, maka yang terjadi adalah kemampuan daya dukung lingkungan untuk menjaga kehidupan manusia itu akan terus berkurang, dan berkurang. Siapa yang kemudian rugi? Ya manusia sendiri sebenarnya. Ini yang sering tidak kita sadari, bagaimana ketika kemudian kita merusak alam, dampaknya akan berbalik kepada kita sendiri. Ya, ini harus kita tanamkan pada diri kita sebenarnya tentang hal ini. Nah, pembangunan yang eksklusif ini juga meminggirkan kelompok-kelompok yang dianggap marginal, ya, misalnya karena jenis kelamin, etnis, ya, usia, kecacatan, ya, atau saya lebih suka menyebutnya disabilitas, karena kalau cacat itu kan istilah medisnya, ya, tapi ketika kita menyebutnya difabel, disabilitas, itu kita menyebut akibat ketidaksempurnaan atau kekhususan tubuhnya, itulah dia kemudian mengalami relasi sosial yang berbeda, ya. Jadi bagaimana kemudian kita bisa membuat kemudian apapun kondisi seseorang, apakah dia tidak bisa mendengar, apakah dia tidak bisa melihat, atau apakah dia tidak bisa berjalan, dia tetap mendapatkan relasi sosial yang setara dan adil. Ya, ini. Nah, sedangkan pembangunan inklusif merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua kelompok yang terpinggirkan bisa terlibat dalam proses pembangunan. Ya, konsep tersebut mengutamakan pemenuhan hak pada kelompok atau kaum yang terpinggirkan. Jadi pembangunan inklusif berusaha merubah mainstream, berusaha mengubah perspektif dari pembangunan eksklusif, ya, yang lebih mementingkan, pokoknya penting ekonominya tumbuh 2 digit, 3 digit kalau perlu, ya. Mereka tidak peduli apakah kemudian mengorbankan kehidupan sosial masyarakatnya, mereka tidak peduli apakah kemudian merusak lingkungannya yang akhirnya akan menjadi bumerang yang akan mengenai dirinya sendiri. Pemikiran seperti itu ditinggalkan oleh pembangunan inklusif. Pembangunan ini ya, pertumbuhan ekonomi penting, tetapi jangan sampai kemudian usaha mengejar pertumbuhan ekonomi itu akan merusak kehidupan sosial, akan merusak lingkungan di negara tersebut. Ini prinsip dari pembangunan inklusif, ya. Sehingga kemudian ketika kita kaitkan dengan kebijakan-kebijakan publiknya, maka pemerintah yang berpikiran inklusif, melaksanakan pembangunan yang inklusif, maka semua kebijakan-kebijakan yang dibuatnya adalah kebijakan-kebijakan yang melindungi alam, menjaga relasi sosial masyarakatnya. Jadi bukan hanya ansih memikirkan pertumbuhan ekonomi saja. Nah, pembangunan inklusif ini bertujuan mengurangi kemiskinan. Ini hanya bisa terwujud bila semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara. Collaborative governance itu menjadi keniscayaan yang tidak bisa tidak, harus dilaksanakan, harus dilakukan, ya. Karena ini satu-satunya cara supaya bisa mencapai tujuan besar ini. Karena apa? Pemerintah nggak mungkin melakukan kerja sendiri, ya. Sehingga kemudian terjadi adalah bagaimana kemudian pemerintah mampu membuka ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan, dalam partisipasi publik, ya. Sehingga kemudian semua pihak, semua unsur masyarakat, semua elemen masyarakat
bisa berperan serta sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Anda sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen, mungkin ada yang sebagai ulama, mungkin ada yang sebagai LSM, ormas dan sebagainya. Jadi ini yang paling penting. Nah, dan usaha mengurangi kemiskinan itu tetap harus pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan penghormatan atas hak asasi manusia. Juga penghormatan terhadap hak dan martabat manusia. Jangan sampai kemudian kita ingin nih meningkatkan kesejahteraan, kita ingin mengurangi kemiskinan, tapi cara kita kemudian merendahkan orang-orang miskin tersebut. Ini juga tidak boleh dilakukan pada pembangunan inklusif ya. Nah, strategi utama dari pembangunan inklusif adalah penciptaan lapangan kerja. Lapangan kerja adalah kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemiskinan biasanya berawal dari banyaknya pengangguran. Karena apa? Mereka miskin karena mereka nggak bisa bekerja. Kalau mereka bisa bekerja, mereka bisa mendapatkan uang, maka mereka bisa hidup. Mereka bisa memenuhi kebutuhannya. Mereka tidak tergantung kepada bantuan dari masyarakat. Sehingga kemudian, saudara-saudara, kunci utama dari perbaikan ekonomi bangsa kita sebenarnya adalah penciptaan lapangan kerja. Bagaimana kemudian pengangguran di Indonesia yang jumlahnya semakin bertambah dari waktu ke waktu ini bisa dikurangi, bisa direduksi jumlahnya. Ya. Karena ketika mereka kemudian terserap ke dunia kerja, mereka menghasilkan uang, mereka menjadi mandiri, mereka tidak menjadi beban pemerintah. Sayangnya kemudian penciptaan lapangan kerja ini walaupun kita punya undang-undang judulnya Undang-Undang Cipta Kerja ya. Bayangan kita pertama itu kan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu nanti akan menjadi dasar untuk menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat Indonesia sehingga pada gilirannya akan bisa menghapuskan kemiskinan karena tingkat pengangguran bisa dikurangi. Tapi nyatanya kemudian fakta menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah undang-undang yang dibuat sebagai karpet merah untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pekerja justru di sisi lain ditekan habis-habisan. Ya. Tidak ada lagi jaminan kerja. Tidak ada lagi jaminan hari tua. Jaminan hari tua diambil dengan syarat yang sangat susah. Ya. Tidak karir bagi para pekerja juga kemudian direduksi. Dengan apa? Dulu kan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu mengatur bahwa kontrak kerja itu hanya bisa 2 tahun, kemudian diperpanjang lagi maksimal 1 kali periode, berarti 2 tahun. Setelah itu maka pegawai tersebut harus diangkat. Nah, tapi ini tidak, saudara-saudara. Undang-Undang Cipta Kerja yang baru tidak memberikan batasan masa kontrak kerja. Artinya, kalau nanti Anda lulus, Anda bekerja di sebuah perusahaan, tidak masalah bagi perusahaan tersebut kalau hanya menjadikan Anda pegawai kontrak seumur hidup Anda. Anda nggak pernah bisa dapat menjadi pegawai tetap. Padahal pegawai tetap identik dengan adanya berbagai tunjangan-tunjangan dan juga salah satunya adalah pensiun. Tapi kalau tenaga kontrak tidak mendapatkan itu, selesai ya sudah, kontraknya selesai, dia berhenti, tidak ada pesangon, tidak ada boro-boro ya, boro-boro ada pensiun dan sebagainya. Kemudian juga selama dia bekerja banyak sekali tunjangan-tunjangan yang bisa tidak diberikan. Kenapa? Dia cuma pegawai kontrak kok. Nah, jadi hati-hati, Anda juga harus mencermati Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja ini karena apa? Dampaknya Anda akan menerima. Ya, karena ketika Anda lulus nanti undang-undang ini yang sedang berjalan. Walaupun berdasarkan putusan MK ya, judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini diterima karena kemudian ternyata terbukti memang undang-undang ini banyak sekali cacat dalam struktur pasal-pasalnya, dan DPR diberi waktu 2 tahun untuk memperbaiki, untuk merevisi undang-undang ini. Kalau tidak, maka undang-undangnya akan dicabut. Nah, kita lihat prosesnya sudah hampir 1 tahun, ternyata belum kelihatan ada progres berarti perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, peningkatan kesempatan kerja, pembukaan lapangan kerja ini biasanya diimplementasikan dalam model pembangunan ekonomi lokal. Dengan pelibatan penuh peran pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat sipil. Jadi sekali lagi, collaborative governance di sini mulai bermain. Kenapa? Pemerintah tidak sanggup menyelesaikan semua permasalahan ini sendiri. Harus ada pihak-pihak yang membantu pemerintah dalam usaha untuk mencapai kesejahteraan, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan sebagainya. Sayangnya kemudian kadang-kadang kebijakan pemerintah juga kontradiktif, saudara-saudara. Contoh misalnya ketika kita bicara penciptaan lapangan kerja, diharapkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan banyak investor masuk ke Indonesia,
membuka usaha di Indonesia, pabrik atau perusahaan yang lain, sehingga pada gilirannya akan menyerap tenaga kerja dari Indonesia. Tapi faktanya kemudian ternyata investor tersebut membuat perjanjian dengan pemerintah bahwa mereka membawa tenaga kerjanya sendiri. Cina misalnya, dia menanamkan investasi dalam jumlah besar di Indonesia. Ya, betul. Tapi kemudian pada saat yang sama, apakah kemudian investasi itu meningkatkan kesejahteraan rakyat? Itu masih pertanyaan besar. Kenapa? Cina dalam perjanjian dengan Indonesia, kemudian dia membawa sendiri semua pekerja yang dia butuhkan, bukan hanya pada level manajer atau level elit eksekutifnya saja tidak, tapi bahkan sampai ke buruh-buruh di lapangan. Yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang Indonesia. Ini apa? Ya orang-orang Cina sendirilah yang dapat kerjaan. Dan mereka cuma pindah ke sini. Dan ya mereka akhirnya mereka yang bekerja, mereka yang dapat uang. Jadi uang investasi dari Cina itu sebenarnya kembali lagi ke Cina. Ya, ini yang sebenarnya menjadi keprihatinan banyak pihak, tapi itu yang sedang berjalan pada saat sekarang. Ya, ini nih apa namanya model pembangunan inklusif ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk intervensi program. Seperti misalnya sekarang sedang sangat ngetren ya di mana-mana UMKM. UMKM itu sedang jadi anak emas ini. Ya, semua program-program penelitian, pengabdian, ya, dosen, mahasiswa, itu semua basisnya adalah UMKM. Berusaha meningkatkan UMKM. Karena terbukti, UMKM inilah usaha kecil yang bertahan ketika usaha-usaha besar gulung tikar pada masa resesi. Pengusaha-pengusaha besar tuh yang biasa dimanjakan oleh bank dengan mudah berhutang, hutangnya banyak, kadang-kadang macetnya pun mendapatkan pemaafan ya. Itu kemudian ternyata terbukti tidak mampu bertahan pada masa krisis. Mereka justru kemudian bangkrut ya. UMKM lah. Apa sih UMKM itu? Ya usaha-usaha kecil seperti tukang jual roti, angkringan, kemudian apa namanya? Pedagang kaki lima yang agak-agak besar sedikit, mungkin usaha-usaha produksi rumah tangga yang hanya cuma punya PIRT ya, makanan-makanan kecil, snack dan sebagainya. Mereka justru bisa bertahan. Apalagi pada masa pandemi ini, Anda lihat di GoFood, di Shopee Food, di GrabFood, itu semua UMKM. Jarang sekali ada perusahaan-perusahaan besar. Oke lah, mungkin ada retail ya, kayak misalnya McD, Dunkin Donut, KFC dan sebagainya. Tapi kalau Anda lihat dari ribuan vendor penjual yang ada di Shopee Food, kemudian GrabFood atau GoFood, itu semua adalah pengusaha-pengusaha kecil. Bahkan kalau kita datang ke rumahnya tuh bisa-bisa nggak ada apa-apa di sana. Nah, saya pernah iseng datang, saya punya langganan bakmi goreng ya, enak sekali. Suatu saat saya cari tuh gimana sih sebenarnya ini, sekali-kali pengen lah makan di sana. Ternyata sampai di sana itu cuma rumah biasa. Ya, jadi dia memulai usahanya dari dapurnya sendiri, nggak ada pegawainya, nggak ada apa-apanya, ya. Dan dia mampu bertahan. Ini yang kemudian dibidik pemerintah untuk kemudian dikembangkan, karena terbukti mereka yang menguatkan ekonomi negara ini. Ya. Nah, baik, saudara-saudara, ada beberapa prinsip pembangunan inklusif. Ya. Satu perspektif yang harus Anda ingat sebelum kita masuk ke prinsip pembangunan inklusif adalah bahwa pembangunan inklusif itu berupa untuk mengakomodir perbedaan dan nilai keberagaman. Nah, itu kemudian pembangunan inklusif berarti itu bisa merangkul semua perbedaan dan keberagaman dalam masyarakat. Apapun dia, siapapun dia, bagaimanapun dia punya hak untuk mendapatkan, untuk merasakan hasil-hasil pembangunan. Itu tujuan dari pembangunan inklusif ya. Jadi no one left behind. Tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang dilupakan. Semua orang sama, semua orang setara. Nah, inilah prinsip pembangunan inklusif ya. Dan biasanya ini kemudian membuat pembangunan seperti ini berpihak kepada kelompok-kelompok rentan, kelompok-kelompok yang biasanya termarginalkan, kelompok-kelompok yang biasanya dalam pembangunan yang bersifat eksklusif, yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, kelompok-kelompok ini biasanya sering tersingkirkan, sering dinafikan, sering mereka tidak mendapatkan haknya. Ya. Kenapa? Mereka tertinggal, mereka tidak bisa berlari cepat sama seperti kelompok-kelompok yang memang mampu untuk bisa bersaing. Ya. Dalam pertumbuhan ekonomi, dalam pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi, biasanya kemudian yang terjadi adalah mengutamakan mekanisme pasar. Padahal seperti sudah pernah saya sampaikan, mekanisme pasar tidak selalu bisa menyelesaikan permasalahan.
Salah satunya adalah kesenjangan masyarakat ini. Tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme pasar. Negara, pemerintah harus berperan untuk bisa memberikan apa ya, affirmative action. Ya, ini kemarin kita juga bahas juga ya, affirmative action kepada masyarakat supaya mereka kemudian bisa setara. Nah, kalau sudah setara, larinya bersama gampang ya. Tapi kalau yang satu belum setara dengan yang lain, bagaimana kemudian mereka bisa dilepas untuk berkompetisi? Tentu saja tidak bisa. Ya. Ada 3 kata kunci saudara-saudara ketika kita bicara prinsip pembangunan inklusif, yaitu yang pertama partisipasi, non-diskriminasi, serta aksesibilitas. Aksesibilitas ini yang penting ya. Jadi tiga-tiganya penting lah. Partisipasi bagaimana kemudian mereka bisa berpartisipasi dalam perumusan kebijakan. Sehingga kemudian diyakini bahwa kebijakan-kebijakan tersebut memang kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Ada ya kebijakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat tapi telah dijalankan. Ya. Non-diskriminatif, artinya siapapun bisa berperan dalam kegiatan pembangunan, meskipun dia memiliki kebutuhan khusus, meskipun dia tidak kaya atau yang lain. Jadi hal-hal seperti inilah yang harus diutamakan oleh pemerintah. Nah, kemudian aksesibilitas ini adalah bagaimana kemudian dia bisa mengakses, merasakan, ini penting ya. Udah boleh partisipasi, sudah tidak ada perbedaan. Tapi kemudian untuk bisa mengakses pelayanan pabriknya tetap susah ya, sama aja bohong ya. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh saja. Bagaimana bangunan yang mengaku inklusif misalnya. Jadi inklusif itu dia ramah terhadap semua golongan. Anak-anak, difabel, orang tua. Tapi ternyata dia hanya memenuhi prinsip non-diskriminatif. Siapa aja boleh datang, siapa aja boleh menikmati. Tapi belum melupakan prinsip aksesibilitasnya. Contohnya aja, misalnya mudahnya ya. Sampai sekarang teman-teman saya yang berkebutuhan khusus, mereka dari kelompok difabel, masih kesulitan untuk masuk ke Malioboro Mall. Kenapa? Tidak ada jalur kursi roda di sana yang bisa diakses supaya orang bisa masuk ke dalam. Semuanya tangga. Padahal kita tahu kalau kelompok difabel atau orang-orang yang berkebutuhan khusus, mereka kalau naik tangga nggak mungkin lah. Bagaimana kursi rodanya bisa berjalan di tangga. Jadi sebenarnya harus ada selasar, harus ada jalan datar yang bisa dilewati oleh kursi rodanya. Saya tidak tahu, saya lama sekali tidak ke Malioboro Mall. Mungkin kapan-kapan kita bisa diskusikan. Ada yang pernah main ke sana dalam waktu dekat ini. Sudah ada belum sih jalan yang aman untuk kelompok difabel, terutama berkursi roda? Karena sependek pengetahuan saya, sampai terakhir saya ke sana belum ada. Apalagi sekarang dengan perluasan Malioboro Mall itu tambah ruwet jalannya ya, dan semuanya bisa diakses dengan eskalator. Ya, ini menyulitkan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Nah, di sini jadi mall itu menganggap ini Malioboro Mall sudah mendeklar sebagai mall yang inklusif. Siapapun bisa datang ke sana, ramah anak, ramah lansia dan sebagainya. Tapi dia lupa bagaimana kemudian sarana dan prasarana yang dia sediakan ternyata belum bisa diakses dengan baik oleh kelompok-kelompok yang berkebutuhan khusus tersebut. Ya. Nah, selain kemudian tadi 3 prinsip tadi, partisipasi, kemudian non-diskriminatif dan aksesibilitas, maka yang penting juga harus diingat ya adalah bahwa dalam pelaksanaan pembangunan inklusif itu perlu dilandaskan atas pendekatan jalur ganda. Pemerintah harus melaksanakan pendekatan yang berbeda. Jadi harus ada pendekatan yang ganda ya. Yang pertama adalah tindakan untuk harus utamakan pemerintahan dalam semua program dengan fokus menghapuskan berbagai hambatan partisipasi yang ada di masyarakat. Contohnya, misalnya apa? Kita melihat nanti sebagai tahun 2024 kita pemilu ya, anak-anak. Kita akan melihat bagaimana pada setiap proses pemilu kelompok difabel selalu termarginalkan. Banyak dari mereka yang tidak bisa terpenuhi haknya. Kenapa? Harus pilih saja kadang-kadang. Pembangunan TPS-nya misalnya. Pembangunan TPS-nya itu kemudian di tempat yang tinggi, ada tangganya, sehingga kemudian mau tidak mau akhirnya harus naik tangga. Nah, orang-orang yang misalnya pakai kursi roda, nggak bisa dong mengakses TPS itu. Nah, kalau mereka mengakses saja tidak ada, bagaimana kemudian mereka bisa memenuhi atau terpenuhi ke haknya untuk bisa memilih.
Ya, itu yang pertama misalnya. Kemudian yang kedua, misalnya kartu suara. Kartu suara itu dijanjikan oleh KPU bahwa akan ada kode-kode, ada kartu suara khusus untuk penderita tunanetra misalnya. Karena dia tidak bisa melihat tuh. Nanti dia nyubris yang mana kan bisa salah. Karena itu kemudian KPU pernah menjanjikan akan ada kartu suara dengan tanda-tanda khusus yang bisa diraba, karena orang-orang tunanetra biasanya bermainnya pakai meraba ya. Mereka bisa tahu loh uang itu nilainya berapa, kita sih nggak tahu ya, ini uang 1.000-an, 2.000-an, apa 10.000 atau 100.000, tapi mereka bisa ya. Nah, dijanjikan pada pemilu, ini udah janjinya janji-janji manis belaka ya, dijanjikan bahwa akan dibuat kartu suara khusus untuk para penderita tunanetra, sehingga mereka bisa tahu, oh ini nomor 1, oh ini partai nomor 3, ini partai nomor 7 dan sebagainya. Tapi sampai sekarang belum juga. Nah, ini harusnya ada ini untuk menghapuskan berbagai hambatan itu. Nah, kemudian yang jalur yang kedua, penerapan perlakuan khusus bagi kelompok rentan untuk memungkinkan berpartisipasi dan mendapat manfaat program secara setara dengan lainnya. Ini yang saya sebut dengan affirmative action. Ini yang kita kenal dengan istilah affirmative action. Ya. Saya contohkan yang lalu bagaimana apa namanya orang pengen nonton sepak bola itu berbeda-beda kondisinya ya. Nah, ketika pagar pembatas atau penghalangnya sudah tidak ada, sudah tidak perlu ada affirmative action. Tapi selama masih ada penghalang, maka selama itu juga pemerintah harus melakukan perlakuan khusus. Affirmative action itu artinya perlakuan khusus sementara. Jadi sifatnya sementara, tidak akan terus-menerus. Jadi kalau Anda mungkin yang kontra terhadap kuota politik 30% perempuan misalnya, perempuan kok diistimewakan, buat apa diistimewakan dan sebagainya. Itu adalah perlakuan khusus sementara. Karena apa? Kita tahu bahwa perempuan startnya beda dengan laki-laki. Jadi ketika kita bicara kesempatan untuk di dunia politik, perempuan banyak sekali mengalami kendala-kendala, menghadapi kendala-kendala yang membuat kemudian harus ada perlakuan khusus nih buat mereka. Sehingga mereka akan terbantu untuk bisa kemudian sejajar dengan laki-laki bersaing secara fair. Ya, tanpa itu nggak mungkin. Tanpa itu juga akhirnya perempuan akan left behind terus, tertinggal di belakang terus ya. Tapi nanti kalau ketika perempuan dan laki-laki sudah setara, ya sudah nggak usah lagi ada affirmative action itu. Jadi ini, saudara-saudara, inti dari pembangunan inklusif ya, adalah bagaimana kemudian pemerintah mampu menjamin bahwa pembangunan tersebut bisa dinikmati oleh masyarakatnya yang sangat beragam dalam kondisi-kondisi yang berbeda secara adil dan setara. Ini kemudian menjadi inti pemikiran dari munculnya kemudian apa yang kita kenal dengan pembangunan berkelanjutan, yang kita kenal kemudian dengan Sustainable Development Goals, 7 tujuan itu yang banyak sekali ya. Tapi intinya sebenarnya adalah ingin membuat bumi ini bisa dinikmati oleh siapapun secara adil ya. Jadi kita tidak harus kaya untuk bisa tinggal di bumi ini, kita juga tidak harus kaya untuk bisa menikmati hasil pembangunan. Hasil pembangunan bisa dinikmati oleh semua orang, siapapun dia. Jadi inilah yang dimaksud dengan pembangunan inklusif ya. Demikian anak yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pembangunan inklusif. Nanti bisa kalian baca kembali PPT-nya ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.